Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Salam digital. Saya Mursalin, guru pendidikan agama Islam di SMP Negeri 6 Gunung Talang, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat. Saya merupakan salah satu peserta pelatihan guru pejuang digital level 3. Inilah kisah perjalanan inovasi pembelajaran di kelas saya. Selama ini, ruang kelas kita seringkali terjebak dalam zona nyaman yang pasif. Metode ceramah satu arah yang monoton membuat minat dan motivasi belajar peserta didik merosot tajam. Keterlibatan mereka dalam proses pembelajaran pun menjadi sangat minim, bahkan cenderung mengantuk dan jenuh. Padahal era telah berubah secara drastis. Peran pendidik harus segera bergeser. Dari yang dulunya teacher center atau berpusat pada guru, kini menjadi student center yang berfokus pada keaktifan dan kebutuhan murid. Kita dituntut untuk menuntun mereka sesuai dengan kodrat zamannya. Beruntung, pemerintah telah memberikan dukungan luar biasa melalui program digitalisasi sekolah. Sekolah kami mendapatkan bantuan berupa papan interaktif digital atau PID, serta 15 unit Chromebook. Potensi besar ini sudah ada di depan mata. Siapkah kita untuk mengoptimalkan pemanfaatannya demi mengubah wajah ruang kelas kita? Membuat perubahan tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Di lapangan, saya justru dihadapkan pada hambatan pedagogis yang cukup membingungkan. Saya sempat kesulitan memilih strategi pembelajaran yang tepat. Kerap kali kita sebagai guru terjebak untuk fokus pada kecanggihan alatnya saja, bukan pada esensi tujuan pembelajarannya. Belum lagi tantangan teknis yang nyata. Mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 7 belum memiliki sumber belajar digital yang relevan dan siap pakai. Ditambah lagi kondisi jaringan listrik serta koneksi internet di sekolah kami yang kadang-kadang tidak menentu atau tidak stabil. Tantangan bukan untuk ditangisi, melainkan untuk dihadapi dengan inovasi. Untuk menjembatani semua keterbatasan tersebut, saya memilih untuk menerapkan model pembelajaran station rotation atau rotasi stasiun. Dalam praktik ini, siswa dibagi menjadi 3 kelompok heterogen. Setiap kelompok akan berada di sebuah stasiun untuk menyelesaikan tugas spesifik selama 10 menit. Setelah waktu habis, mereka akan bergerak serentak berpindah ke stasiun berikutnya. Mari kita intip keseruannya. Di stasiun pertama, tugas kelompok adalah mengerjakan lembar kerja peserta didik atau LKPD. Di sini, siswa tidak perlu cemas dengan koneksi internet, karena sumber belajar yang mereka gunakan sudah tersedia dan diunduh secara lokal di dalam papan interaktif digital atau PID. Selanjutnya, kita beralih ke stasiun kedua. Atmosfer di stasiun ini menjadi lebih santai, namun menantang, karena tugas siswa adalah mengisi teka-teki silang. Mereka secara aktif mengeksplorasi materi dan mencari sumber belajar yang relevan dengan memanfaatkan bantuan Chromebook. Sementara itu, stasiun ketiga, kreativitas dan kemampuan berpikir kritis siswa benar-benar diuji. Tugas mereka adalah menyusun peta konsep atau mind map yang kreatif. Setelah 10 menit berlalu, suara bel berbunyi dan setiap kelompok berotasi dengan tertib menuju stasiun berikutnya. Setelah petualangan di ketiga stasiun selesai, aktivitas kelas berlanjut ke tahap evaluasi. Masing-masing kelompok maju ke depan kelas untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok mereka di bawah bimbingan guru. Langkah berikutnya, yang tidak kalah krusial, adalah konfirmasi. Setelah presentasi selesai, saya selaku guru langsung mengonfirmasi hasil kerja kelompok.
meluruskan pemahaman-pemahaman yang keliru, dan memberikan penguatan mendalam terhadap materi pelajaran hari itu, agar tidak terjadi miskonsepsi. Keseruan belajar tidak berhenti sampai di situ saja. Untuk menguji pemahaman akhir, kami melaksanakan asesmen interaktif yang sangat dinamis, yaitu berupa permainan tarik tambang digital. Permainan ini diikuti oleh dua kelompok sekaligus secara real-time. Suasana kelas seketika pecah oleh sorak gembira dan semangat kompetisi yang positif. Sebelum kelas berakhir, saya bersama siswa menarik kesimpulan dari apa yang sudah kami pelajari bersama. Guru kemudian menutup pembelajaran secara resmi. Sepanjang sesi, para siswa menunjukkan antusiasmenya yang sangat luar biasa. Mereka begitu bahagia karena merasa memegang kendali penuh atas proses belajar mereka sendiri. Praktik baik yang manis ini tentu tidak boleh berhenti di kelas saya saja. Saya melanjutkan langkah dengan melakukan kegiatan diseminasi kepada rekan-rekan guru sejawat di sekolah. Di luar dugaan, guru-guru di sekolah sangat antusias dan mereka terinspirasi untuk ikut menerapkan digitalisasi dengan menggunakan model pembelajaran session rotation ini di kelas mereka masing-masing. Hal ini dibuktikan secara nyata dari hasil pengisian instrumen umpan balik yang menunjukkan respon sangat positif dan kepuasan yang tinggi dari rekan sejawat. Teknologi hanyalah sebuah alat, namun di tangan guru yang tepat, teknologi adalah kunci dari sebuah transformasi. Mari bergerak, berbagi, dan terus berinovasi. Saya, Mursalin, peserta pelatihan Guru Pejuang Digital Level 3. Salam digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.